ilahi urang bahari, bila dapat nikmat wan rajaki, nikmat ijat lahir di duniawi, nikmat imdad dijamin Allah hidup rezeki. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi syakirina wal abidin, sholatan taj'aluni biha abdan syakura wa tarzuquni biha rizqan kasiran wa ala alihi wa sahbihi bi adadi ma'in alal ardi. Ya Allah, berilah salawat salam kepada penghulu kami Nabi Muhammad, penghulu orang syukurwan para hamba Allah. Suatu salawat yang menjadikanku hamba pandai bersyukur dan memberi rezekiku yang banyak, serta salawat untuk kulanyawan papadaannya sebanyak hitungan air di bumi. Tengah malam Nabi bangun sholat laili, ditanya Aisyah, bukankah kanda dijamin ilahi penghulu manusia masuk surgawi? Ujar Sidin, agar aku pandai syukur wan ilahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi syakirina wal abidin, sholatan taj'aluni biha abdan syakuran wa tarzuquni biha rizqan kasiran wa ala ali wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan lil fuqara'il iman wal islam wa liman hadara bi hajjal majlis wa liman sadaqa li hajjal majlis wa liman anfaqa bi hajjal majlis. Sayyidul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi kitabihi Futhul Ghaib wa Sirrul Asrar wa Itihaqul Aqabir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani segala yang terganjal terbuka lebar,
segala yang terkukuh dan menjepit dimudahkan oleh Allah, terbuka lebar. Semoga segala hajat-hajat kita yang belum terkabul dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pian diluaskan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang terlihat dan tidak terlihat, rezeki yang gaib maupun yang nyata, rezeki yang pian dapat syukuri dalam hidup ini dan membahagiakan pian di dunia dan akhirat, membahagiakan bagi anak-anak pian, keluarga pian, handai tolan, tetangga-tetangga pian. Mudah-mudahan orang-orang yang pian pandang menjadi orang-orang yang baik dalam kehidupan mereka. Mudah-mudahan kita semua di sini diangkat Allah derajat melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan membersamakan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dapat kita rasakan di dunia ini kehadiran beliau, penganggapan kita kepada beliau, hidup bersama kita di akhir hidup kita, di barzah kita dan akhirat kita. Mudah-mudahan ibunda kita, bapak-bapak kita, ibu bapak kita juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Li hurmati li ashabil mudaris li guru Tarmidi, alhamdulillah, guru Mulyadi, alhamdulillah hadir mereka berdua ini. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua dan bagi diri mereka berdua. Guru Maksad alhamdulillah hadir juga. Ya lah, pina segar ka pina mengantuk ka pian Guru Maksad. Nah, menyapa pian lah. Nah, mudah-mudahan pian sehat afiat panjang umur. Anak harus bertambah lagi kan lah. Bila bertambah lagi berarti begini sih Din. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat Guru Maksad terkabul. Mudah-mudahan lah. Guru Rahyono alhamdulillah, Guru Johan alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini. Nah, Sidin mengantuk mata. Nah, tapi Sidin mendengarkan ya. Nah, Guru Rudi alhamdulillah hadir pada malam ini, alhamdulillah senyum-senyum. Guru Mahlan alhamdulillah, Guru Aini, Guru Muhammad Aini alhamdulillah masih terlihat muda kalau dilihat dari belakang. Ya kalau lah Mbak Guru, nah apalagi Guru nih, Guru siapa? Guru Nasution nih dari belakang udah anum benar, kalau muda lagi anum. Nah, mudah-mudahan sehat lah. Nah, kita mendoakan sehat mereka semua ini. Guru Basuni alhamdulillah, guru yang lain. Nah, Guru Aryansah, nah alhamdulillah hadir. Berapa tahun nang kada kelihatan Guru Aryansah di mana? Apa Batak? Di dalam banyu bisa juga Guru Aryansah di Batak nah. Nah, karena panggilannya alhamdulillah. Mudah-mudahan dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian yang berbahagia, ibu dan bapak ini luar biasa. Kalau kada ada ibu dan bapak ini kada ada kehidupan ini. Masya Allah. Pian hadir di sini sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala, pian dihidupkan Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada Allah setiap hari, mungkin setiap pagi, mungkin setiap sore atau sebelum tidur, Allah pasti menyehatkan diriku, Allah menguatkan diriku, Allah pedomanku. Atau ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya Allah pedomanku, hanya Allah kekuatanku. Wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah wakilku dan dia pula yang selalu menolongku. Jadi aplikasinya, ya Allah sehatkan aku, itu doanya. Tapi katakan kepada tubuh pian, sehatkan aku. Hilanglah segala penyakit mahku. Nah, mah itu apa penyakit mah lah? Mah itu macam-macam, ada mah mahir, ada mah kantong, ada ini mah dalam parut ini menjadi masalah lah. Nah, GERD, ya orang GERD, ini GERD. Nah, bisa mencekik terkobina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pian kuat lah. Lombok dihindari, makan lombok ya Allah. Makan daging dikurangi. Karena tapi makan daging kena mah juga nasib dilangsung. Nah, dalam Itihaful Akabir Manaqib Syekh Abdul Qadir
semalam kisah apa? Nah, wafil qalaid wa ghaftatun najair, dalam kitab Qalaid dan Ghaftatun Najir, qala Yahya ibnu Junah al-Adib, qultu fi nafsi uridu an asab kam yaqasus sya'ran fi majlisi wa ijjuhu fi majlisi wa ijjihi. Aku mendengar ujar Yahya ibnu Junah. Yahya ibnu Junah nanti jadi seorang ulama lah, ulama besar juga. Yahya Junah. Saya mendengar orang berkisah bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ya khusus Syekh Sya'ran, dia pandai sekali bersair tuh, karena ada kitab Sirin Dewan Syekh Abdul Qadir Jailani, itu kitabnya khusus sair aja tuh, sair ilahiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap pengajian tuh pasti Sirin bersair, orang saking luar biasanya ilmu, karena syairnya ngalih bahasa Indonesia yang ngalih lah, apalagi bahasa Arab yang sifatnya pujian kepada Allah. Di majelis beliau, fahadartul majlis, aku hadir di majelis beliau, wa ma'i qaitum, aku waktu itu menghitung berapa syair yang Sidin ucapkan hari itu. Aku ambil qait itu benang mereka jahitan tuh, nah ya lah aku pintal di kain, sekali aku pintal, sekali, 2 kali, yang 10 kali pintal, berarti 10 kali. Yang lah cara orang menghitung orang bahari lah. Nah, pakullama qasa sya'ran aqadtu tahta siyabi minal qaiti. Aku akan menghitungnya di bawah di bawah bajuku. Siyabi pakaianku minal qaiti. Wa ana fi akhirin nas. Aku adalah orang terakhir manusia yang menghitung itu. Wa ijan bihi yaqulu. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, ana uhilla wa anta ta'kid. Akulah yang mengurai, engkau yang mengikat. Jasidin lawan si nang ngucap santai itu lawan Yahya Al-Adib. Wahai Junah Al-Adib ya, wahai Yahya ibnu Junah, wahai Yahya ibnu Junah, aku yang mengurai, engkaulah yang mengikat. Maksudnya menghitung, maka ketahuan sih kalinya kali aku menghitung. Nah ini kisah bagaimana kecerdasan dan telepati inilah telepati seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jangan kita sini, janganlah kita di sini menghitung duit kawan, sekalinya salah taruh juga, disangka kawan berduit, sekalinya bokeh juga, disangka bokeh kawan karena berduit, sekalinya berduit. Nah, menangguh rokok aja nah aja kawan kayaknya Allah minta pang ya nah aja kawan, sekalinya kosong rokoknya, tuh salah tangguh ya lah, salah tangguh rokoknya. Wa fi Ghaftatin Najir bisanadi ila Ibnu Nujar, dari kitab Ghaftatin Najir dengan sanad kepada Ibnu Nujar qala sami'tu Abdul Malik yaqulu, aku mendengar Abdul Malik berkata, inna Aba Muhammad, sesungguhnya Aba Muhammad Ibnu Kasyafi An-Nahwi, seorang ahli nahu, namanya Aba Muhammad Ibnu Kasyaf. Beliau seorang ahli nahu berkata, yaqulu kuntu wa ana syabun, aku waktu itu masih muda. Syabun itu muda. Aqra'un nahwa, aku membaca kitab nahu. Wa asma'an nas, aku ahli kitab nahu. Ilmu nahu itu ilmu tata bahasa Arab lah, tata bahasa Arab. Aku mendengar manusia yusapuna Syekh Abdul Qadir, mensifatkan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan sifat kemuliaan yang luar biasa. Wa yazkuruna husna qalami, dan Syekh itu kalau berceramah menyampaikan agama itu indah sekali bahasa sini. Kadang-kadang bahasa bungol, bangsa tok ada ya Allah, atau mengajuti orang aja ada lah. Ngajut orang itu kan ada sini data, tapi nyaman tenang. Sampai ibaratnya itu Sidin kan gak ada pakai mic nih, ada pakai mic kadang-kadang, maka jamaah Sidin itu puluhan ribu orang kan. Subhanallah, dalam riwayat 20.000. Subhanallah. Fala yasma. Kemudian aku duduk di pengajian beliau, wa uridu an asma'u, aku ingin sekali mengetahui, bujur karena bagus. Fala yasma, tapi aku tidak mendapatkan yang mana yang dimaksud bagus itu.
walijalika pantafaka anni hadartu yauman majlisuhu ma'an nas, aku bersama manusia falamma takallam, ketika beliau berkata-kata, lam astasinu kalamahu, tidak ada sedikit pun yang bagus menurutku, walam abham, yang jadi masalah aku tidak mengerti ucapan-ucapan saya Abdul Qadir Al-Jailani kamayan bagi sebagaimana yang dikisahkan oleh orang. Faqultu bi nafsi do'al yaumu minni, aku berharap hari lain aku akan melihat lagi mana sih yang bagusnya. Faqala, tiba-tiba faltapattu Syekh ila jihatil lati kuntu biha, tiba-tiba wajah Syekh memalingkan ke tempatku, marah kamu melihat itu. Nah, tiba-tiba saya masuk dalam hatiku nih, tidak ada yang bagusnya ucapan nih. Tiba-tiba saya memalingkan wajahnya kepadaku, yang dimana aku berada di situ. Waqala ya haja ashabuna, wahai sahabatku, wahai saudaraku, nusayyir Sibawaihi, kamu ingin menjadi seperti Sibawaihi. Sibawaihi itu ahli nahu. Sibawaihi itu tokoh ahli nahu, pengarang kitab nahu. Sidin disebut oleh orang Arab sebagai ahli tata bahasa Arab. Ngarannya siapa? Sibawaihi. Sibawaihi ini dikisahkan Sidin meninggal dunia, malaikat datang, man rabbuka. Sibawaihinya betakun, man itu dari apa aja? Nah yo, rabbuka itu apa aja? Fi'il kah isim kah aja? Ayo, ditakuninya malaikat bingung, malaikat kada tahu, dan malaikat harus takun non akunya. Sibawaihi enggak ada tahu tata bahasa Arabnya, mengucap bahasa Arab aja, tapi tidak tahu bahasa apa, tata bahasanya tidak bisa. Ini Sibawaihi. Ini Syekh rupanya ini hidup di abad kedua ketiga Hijriah. Syekh ini kan abad ke-6 ke-7 kan. Nah, kamu akunkah wahai nang tadi belakangan beliau ini nanti jadi ahli nahu. Nah, sudah ahli nahu hebat lagi nanti. Nah, inginkah engkau seperti Sibawaihi? Wajada bil qalaid qala Allahu, dalam kitab qalaid disebut qala, demi Allah, laqad lazimtuhu fanfa'tu bihi naf'an kasiran. Sejak itu aku belajar kepada beliau, maka aku pun menemukan keindahan-keindahan, bagaimana keindahan berbahasa, dan aku melazimkan hidupku fanfa'tu, dan aku mengambil manfaat dengan beliau bihi naf'an kasiran, sangat banyak sekali. Wa ta'silu indi, dan sampailah di sisiku min qawaidin nahyi, untuk menciptakan kaidah-kaidah nahwu wa ahkami, dan hukum-hukum nahwu, ilmu balaghah dan seterusnya. Maka sadarlah aku sampai kepada meninggal beliau, aku pun belajar kepada beliau, sehingga menjadikan aku ahli di bidang ilmu nahwu. Nah, jadi kalau kita ini malah bila anak ditangguh orang beperagah baik, ya lah, beperagah baik ya lah, supaya ditangguh orang baik. Kalau saya malah ditangguh orang mengatakan, malah merasa tidak ada apa-apa, tidak bisa. Tapi saya sekali mendekati karena kasabnya tadi itu, karena kemampuan hatinya membaca pikiran orang. Hati orang ini jernih, tidak ingin menguji Syekh, tapi memang ingin belajar dia. Maka Syekh pun memberitahukan, inginkah engkau menjadi Sibawaihi? Apa yang kita ambil hikmah di dalam hidup kisah cerita ini? Seperti yang dikisahkan juga ketika ada seorang pemabuk sambil main gitar, tiba-tiba melihat Syekh di jalan. Cepatlah pemabuk ini mendekati Syekh, lalu ingin bersujud kepada Syekh. Sungguh aku adalah orang yang banyak bermaksiat di hadapan Syekh. Wahai Syekh, doakan aku. Maka tiba-tiba Syekh pun ikut bersujud juga. Apa kata Syekh? Jangan begitu. Aku ini lebih berdosa daripada engkau, Syekh. Aku ini lebih berdosa daripada Maka janganlah kita sombong dalam hidup ini. Kita terus-menerus berharap di hati kita ini pelajaran bagi kita, bahwa kita harus terus-menerus menghamba kepada Allah. Menghamba, merasa hina di hadapan Allah, merasa tidak punya kebisaan apa-apa. Ya paling bisa mengunjun lah, ya lah. Cuma keahlian keagamaan, tidak ada amal ibadah kurang pada orang, dosa kita lebih banyak. Supaya rajinlah kita membaca istighfar, astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan terakhir dalam hadis Nabi SAW, siapa yang banyak membaca, apabila kalian ingin rezeki kalian
tidak seret, tidak susah. Maka perbanyaklah astagfirullahaladzim. Dalam kitab ini, kitabnya Mujarabatis Sholihin, yaitu Syekh Muhammad Adil Ajijah Al-Kayali, beliau mengatakan dalam hadis, riwayat hadis, siapa yang memperbanyak istighfar, rezekinya tidak seret. Tahu seret kelak, rezekinya tidak sempit. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.